Ya, ketemu lagi sama gue BG, masih di studio bola, masih sendirian, masih dari Pulau Dewata dan masih juga taping dini hari. Ya, kebetulan sibuk banget memang. Jadi mohon maaf kalau edisi kali ini sedikit telat. Tapi yang terpenting adalah buat gue adalah bisa memberikan update informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, subscriber Studio Bola yang selama ini sudah senantiasa support luar biasa, yang bikin kita tentunya selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman semua di rumah. Ya, gue juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini support dari semua sosial media, yang udah subscribe juga, ya, yang udah kirim juga, ya, Saweria, super thanks ya. Terima kasih banyak buat supportnya. Ya, dalam edisi kali ini kita akan bahas kemenangan pertama Chelsea setelah berabad-abad lamanya di Stamford Bridge. 3-0 lawan Luton Town ya. Clean sheet, kemenangan pertama juga bagi Mauricio Pochettino tentunya. Ini awalan yang baik. Mungkin banyak yang nyinyir, wah cuman Luton ya. Ya, kita masukin kiri keluar kanan nggak apa-apa ya. Ya, kita akan kupas dan iris tipis-tipis tentunya, begitu juga dengan informasi dan update-update terkini seputar klub kesayangan kita. Jangan kemana-mana, kita akan iris tipis-tipis. Yes, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, gue lagi pegang sebuah produk namanya Labriel. Labriel ini adalah satu-satunya sabun muka di Indonesia yang mengandung cisteamin sebagai brightening boosternya. Jadi buat gue yang kebetulan masih di Bali, sering ke pantai, suka punya hobi moto-motoin surfing, mungkin teman-teman yang follow Instagram gue mungkin udah tahu, udah paham ya. Jadi ini sangat membantu menghilangkan flek-flek hitam, noda jerawat, kulit yang berminyak, biar kita tetap glowing, walaupun laki glowing tetap ya. Apalagi di Bali nih panas banget, cuacanya terik banget, lagi panas-panasnya. Jadi ini sangat membantu gua untuk bisa tetap di studball tuh nggak kelihatan hitam banget ya. Oke, cara pakainya juga gampang ya. Jadi ini tinggal dibuka, nanti produknya kurang lebih seperti ini. Nanti caranya adalah diusapkan dulu ke tangan ya. Setelah diusap ke tangan baru diaplikasikan ke wajah. Semua yang mau jangan kayak yang lain ya. Wajah semua diusap kurang lebih 10 hingga 15 detik ya, biar cisteaminnya meresap dulu ke dalam kulit. Kemudian baru dibilas secara bersih ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang beli, ini kotaknya jangan dibuka, jadi sabunnya bisa ditaruh lagi di sini. Nah, buat teman-teman yang mau glowing, tetap glowing di tengah musim kemarau ini ya, jangan lupa nanti bisa kunjungi ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, atau follow Instagramnya Labriel Skincare. Cari aja di situ. Oke? Dan buat kalian penonton setia Studio Bola, kalian masih bisa dapetin lagi diskon spesial di Tokopedia dan Shopee dengan cara kalian tinggal masukin kode LABRXTUT. LABRXTUT yang ada di bawah sini, masukin di Tokopedia atau Shopee kalian sebelum check out, dan kalian bakal dapetin diskon lagi untuk produk-produknya dari Labriel. Iya, Chelsea berhasil mengalahkan Luton Town 3-0 di Stamford Bridge. Ini mengakhiri winless streak kita di kandang sendiri di Stamford Bridge setelah 9 pertandingan, 9 laga sebelumnya. Publik Stamford Bridge sama sekali tidak menyaksikan kemenangan bagi klub kesayangannya. Jadi ini untuk pertama kalinya juga bagi Mauricio Pochettino berhasil meraih 3 angka. Clean sheet juga, dan menang dengan margin yang lumayan meyakinkan, walaupun lawannya Luton Town, klub promosi ya. Mungkin bagi yang nggak nonton ya, mungkin mereka pikir Luton Town itu ya sebuah klub lemah yang nggak memberikan perlawanan yang berarti, tapi nyatanya yang terlihat di lapangan adalah nggak gampang. Ini Premier League. Semua yang berhasil, yang bertengger, bercokol di Premier League menurut gue adalah tim-tim yang hebat. Jadi siapapun juga, walaupun dia cuma klub promosi, dia udah melewati berbagai jenjang, melewati berbagai seleksi sehingga mampu promosi ke kasta tertinggi Inggris, yakni
English Premier League ya. Oke, pertandingan ini juga diwarnai dengan penampilan Raheem Sterling yang sangat-sangat luar biasa ya. Ketika di laga sebelumnya lawan West Ham kita juga melihat Sterling yang luar biasa. Kali ini lebih luar biasa lagi karena Sterling mencetak brace ya, 2 gol. Ini Sterling yang kita rindukan, Sterling yang menurut gue ini adalah Sterling reborn. Entah apa ya, kabarnya dia sempat beberapa kali bicara empat mata dengan Mauricio Pochettino. Pochettino sendiri memberikan kebebasan sebetulnya buat Sterling. Dia mau main seperti apa. Artinya di sini Sterling bisa menjadi dirinya sendiri. Itulah kurang lebih yang diucapkan oleh Pochettino, dan Sterling sendiri terlihat memang dari pre-season kemarin dia ingin lebih baik ya, ingin secara motivasi dan lain-lain. Ini luar biasa. Ini juga kredit buat Pochettino tentunya, bisa membuat Sterling seolah-olah pemain yang mungkin salah satu nama yang banyak kita kritik juga khususnya di musim lalu, bisa reborn lagi, bahkan cenderung kelihatan lahir kembali bahkan lebih baik ya. Kita tunggu gol-gol selanjutnya dari Sterling buat Chelsea. Tapi yang menarik perhatian gue, yang mencuri perhatian gue sebenarnya adalah, yang utama adalah Nicholas Jackson ya. Nama yang sedikit banyak diragukan, nama yang sama sekali tidak pernah terlintas di fans Chelsea manapun sebelum dia direkrut oleh Chelsea. Nama yang bukan prolific, bukan nama yang populer ya. Tiba-tiba dibeli oleh Chelsea dan menjadi pilihan utama di lini depan Chelsea musim ini. Banyak yang menanyakan di gua di Twitter juga, malah bilang, "Bang, kayaknya Jackson kesulitan lawan back-back Luton ya." Ada beberapa teman yang melihat penampilan Jackson justru tidak baik. Ini mungkin teman-teman bisa lihat lagi replaynya ya. Kalau bisa lihat, nonton lagi penampilan ulang rematch dari laga ini Chelsea lawan Luton. Itu Nicholas Jackson main luar biasa. Kemampuan dia terima bola di tight spaces walaupun di sekelilingnya banyak back-back dan pemain bertahan dari Luton yang secara postur tinggi-tinggi, besar-besar, tapi Jackson itu tidak pernah kehilangan bola. Menurut Opta juga setidaknya di laga lawan Luton kemarin Jackson melakukan 6 kali dribbling sukses. Panjang dribblingnya atau apa ya, panjang dribblingnya melebihi dari 10 meter. Dan itu dilakukan dengan pace akselerasi yang cukup luar biasa. Bolanya nggak pernah lepas, passing-passingnya ya, link up-nya dengan pemain-pemain yang lain ya. Baik dengan Chilwell kemarin, dengan Raheem Sterling, atau dengan Enzo Fernandez. Ini luar biasa. Memang dari laga pertama lawan Liverpool, yang gue lihat dari seorang Nicholas Jackson adalah ini pemain enak banget. Ini pemain nomor 9 yang kita rindukan. Pemain yang mau striker, yang mau pressing, mau duel. Ketika dia terima bola nggak gampang hilang bola. Passing-passingnya di final third juga akurat. Ini keren banget, dan dia juga bukan seorang striker yang egois, walaupun memang striker itu butuh keegoisan, tapi dia tahu timing kapan dia harus shooting, kapan dia harus passing. Ini positif banget ya. Jackson gua acungin jempol, mudah-mudahan ini gol pertama mengawali karirnya yang panjang di Stamford Bridge ya. Secara cocokologi, mungkin bicara cocokologi ya dia mencetak golnya ke gawang Luton ya, sebuah klub promosi, kurang lebih sama yang dilakukan Drogba waktu itu tahun 2004 ya. Kemudian dilakukan di tanggal 25 Agustus, Drogba 24 Agustus di pertandingan yang ketiga ya, samalah kurang lebih, sama-sama juga berasal dari Afrika. Tapi yang pasti gue optimis banget Jackson, seperti yang diramal juga oleh Pochettino, dia akan menjadi salah satu greatest striker di
Premier League. Moises Caicedo keren banget, jauh lebih steady, dia menang duel, dia tackle-nya sukses, intercept-nya sukses, dia berhasil menjadi shield di bagi-bagi lini belakang Chelsea. Ini jauh lebih baik ketimbang penampilannya di laga lawan West Ham. Begitu juga Conor Gallagher, Levi Colwill, gue suka banget progresif passingnya, passing jauhnya yang akurat ke final third ya. Ini keren. Kemudian Enzo, tentunya Enzo, kalau kita bicara Enzo, gue udah speechless. Enzo walaupun sejauh ini mungkin dari bicara jumlah assist atau bicara jumlah gol ya mungkin tidak banyak ya, karena dia sendiri lebih banyak sebagai deep lying playmaker, tapi dengan kehadiran Caicedo, dengan kehadiran Romeo Lavia nanti ya, gue pikir role-nya Enzo Fernandez akan lebih bisa naik lagi, dan di situ kita akan lihat kemampuan dia sebagai kreator, mungkin semacam pengganti Fabregas, siapa tahu ya. Kita tunggu saja, ini positif banget. Begitu juga Malo Gusto, gue juga happy ya, dia berhasil menjadi pelapis Reece James yang baik ya. Di debutnya sebagai starter dia langsung mencetak 2 assist, ini juga luar biasa. Ini Chelsea di bawah Pochettino ini udah mulai kelihatan, walaupun ini semuanya pemain-pemain muda ya. Kalau teman-teman perhatiin kemarin di bangku cadangan, di situ ada Cucurella, Madueke, Ian Maatsen, ada nama Eddie Beach, ada nama Ugo Chukwu, ada nama Lucas Bergstrom, ada nama Mason Burstow, kemudian ada nama Basir Humphrey ya. Nama-nama yang sebetulnya bukan game changer, apa yang gue nggak bisa bayangin. Seandainya Chelsea ketinggalan lebih dulu, mungkin Luton unggul lebih dulu, bahkan mungkin setelah babak kedua, setelah babak pertama berakhir, apa yang dilakukan Pochettino? Pilihannya di bangku cadangan nggak banyak, rata-rata juga pemain akademi, bahkan dia bawa 2 kiper dari akademi, ada Eddie Beach dan Lucas Bergstrom, cuman untuk memenuhi kuota subs ya, karena badai cedera kembali lagi-lagi melanda kita ya. Terakhir Mudryk ya harus diistirahatkan. Gue belum cek lagi Mudryk kapan prediksinya dia akan sembuh dari injure ya, cuman yang pasti kondisinya sangat-sangat tidak baik. Jadi kemenangan ini sangat penting. Ini bisa menjadi momentum kebangkitan, bisa naikin PD lagi ya Chelsea, biar bisa disegani lagi di pertarungan Premier League musim ini. Nggak masalah dipandang sebelah mata, menurut gue justru positif ya. Jadi ini mudah-mudahan modal bagi penampilan yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian juga yang pengen gue highlight dari laga kemarin adalah bagaimana publik Stamford Bridge ya. Luar biasa sambutannya, khususnya buat Jackson, Raheem Sterling, dan keriaan itu, euforia itu mulai hadir lagi, semangat itu mulai datang lagi. Ya mudah-mudahan Pochettino tugasnya sangat berat ya, dia harus mampu mengembangkan, mengasah bakat-bakat talenta muda ya. Di satu sisi dia juga dituntut memberikan prestasi, memberikan hasil yang optimal. Mudah-mudahan keduanya bisa sejalan, bisa berhasil. Mungkin tidak instan, tapi pelan tapi pasti ada progres yang bisa kita lihat dari tangan Pochettino. Oke, mungkin itu sedikit ulasan tentang pertandingan lawan Luton kemarin. Tambahan dari gue mungkin ada beberapa update ya, pemain-pemain khususnya Romelu Lukaku ya, pemain yang mengaku saat di Anderlecht dia cinta Anderlecht, saat di Chelsea dia cinta Chelsea, di Everton dia cinta Everton, di Inter dia ngaku cinta Inter, nggak tahu sekarang di Juve. Ya kabarnya malah mau masuk AS Roma, jadi delegasi AS Roma ketemu langsung dengan owner Chelsea, kabarnya
Vice President Roma udah terbang ke London, sudah melakukan pengajuan pinjaman sampai akhir musim 2024 nanti. Mungkin tinggal kesepakatan harga peminjamannya, dan Lukaku kemungkinan juga akan menurunkan gajinya. Yang pasti Chelsea tidak akan bayarin gaji Lukaku sama sekali untuk 1 musim ke depan. Ya gue pikir ini win-win solution ya. Silahkan Lukaku, mangga hengkang kamu ke sana, kalau bisa nggak usah balik lagi juga nggak apa-apa kalau buat gue itu ya. Kemudian update terakhir juga Odoi kabarnya ada penawaran serius dari Nottingham Forest. Kita tunggu saja, nilainya tidak terlalu besar. Yang pasti kita baru saja kedatangan George Petrovic dari New England Revolution ya, kiper terbaik di MLS musim lalu tahun 2022. Dia secara jumlah saves-nya paling banyak, dia juga secara save percentage juga paling tinggi di MLS. Dia mengikuti jejak seniornya Ivanovic, Nemanja Matic bergabung di Chelsea. Mudah-mudahan ini memberikan kompetisi yang sehat buat Robert Sanchez di bawah Mistar ya. Siapapun nanti yang dimainkan, gue percaya Pochettino akan memilih yang terbaik. Ada nama David Washington juga baru datang dari Santos. Kabarnya akan dipinjamkan, kita tunggu saja pastinya akan seperti apa. Yang pasti Andre Santos sudah berangkat ke klub barunya ya, Forest ya, dipinjam 1 musim. Kemudian ada yang terakhir juga Lewis Hall, mungkin dari minggu sebelumnya udah resmi juga dipinjamkan ke Newcastle, tapi mandatory to buy. Artinya sebetulnya ya ini sebenarnya yang dipinjamkan, tapi tahun depan udah pasti gabung Newcastle. Jadi sebenarnya ini lebih kayak Newcastle udah ngambil dia sekarang, tapi bayarnya baru musim depan. Jadi nggak ada peluang lagi buat Lewis Hall balik ke Chelsea, karena status pinjamannya sendiri adalah mandatory to buy. Jadi di akhir masa pinjaman nanti harusnya Newcastle wajib membeli Lewis Hall ya. Ya ini pro dan kontra juga. Gue pribadi sebetulnya menyayangkan, tapi di satu sisi kita juga butuh pemasukan ya, biar keuangan kita tetap sehat sesuai dengan rambu-rambu financial fair play. Apa boleh buat ya, itu yang terjadi. Kemudian juga kabar terakhir juga MU sudah berbicara dengan pihak Chelsea mengenai peminjaman Marco Kurela ya. Marco Kurela, MU kabarnya yang baru saja ditimpa cedera untuk bek kirinya Luke Shaw, setelah sebelumnya Tyrell Malacia juga cedera. MU sendiri kabarnya sedang mengincar beberapa nama, dua diantaranya adalah Marcos Alonso dan Marco Kurela. Ya apapun itu kita tunggu saja. Toh untuk Chilwell kita masih punya Ian Maatsen sebagai pelapis Chilwell. Walaupun sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau inget Chilwell, ingat Reece James, ini 2 orang yang sangat baik, 2 orang wingback yang sangat baik. Sayangnya dua-duanya juga punya injury prone yang sangat-sangat tinggi. Kemudian badai cedera di Chelsea sendiri sudah banyak banget ya. Terakhir Chukwuemeka disusul oleh Mudryk. Ya mudah-mudahan ini nggak nambah lagi. Ada rumor yang beredar Chelsea masih akan ngambil 1 pemain lagi yang di sektor penyerang. Ya mungkin nomor 10 pengganti Chukwuemeka, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada. Kalau ada juga nggak usah yang mahal-mahal ya. Yang penting mampu main bagus, bisa beradaptasi, dan bisa bermain dengan skema Pochettino tentunya. Ini juga ada beberapa update lagi yang ingin gue sampaikan. Baru kemarin ada pengakuan dari Mike Dean ya. Mike Dean ya, wasit yang punya track record tidak cukup baik di Premier League. Dia memberikan penyesalannya ya ketika laga pembuka musim lalu di mana Chelsea berhadapan dengan Tottenham Hotspur di saat aksi penjambakan Marco Kurela oleh Christian Romero, di mana di saat itu Mike Dean mengaku merasa menyesal tidak memanggil wasit Anthony Taylor saat itu ke pitch monitor ya untuk melihat tayangan ulang penjabakan dari Cucurella yang berujung akhirnya corner dan berbuah gol
yang kedua buat Spurs, sehingga skor menjadi 2-2. Padahal aksi dari Romero sendiri sangat berpotensi kartu merah, dan seandainya itu menghasilkan free kick, pastinya corner tidak akan diteruskan dan Chelsea tidak akan kebobolan. Ini juga yang menjadi awal yang tidak baik sebetulnya buat Thomas Tuchel. Mungkin ceritanya akan berbeda seandainya Mike Dean melakukan tugasnya dengan baik saat itu. Mike Dean sendiri setelah laga itu dibebas tugaskan dari VAR selama 2 bulan jam bentuk hukuman atas kelalaiannya di pertandingan tersebut. Ya gue sendiri nggak nyalain Mike Dean juga. Anthony Taylor jelas-jelas cuma 4 langkah di belakang Cucurella saat itu, jadi dia sendiri tidak menganggap itu sebuah violent conduct. Jangan violent conduct, pelanggaran pun enggak menurut dia. Kita tahu semua sejarahnya Anthony Taylor seperti apa, jadi nggak usah kita bahas lagi. Tapi setidaknya ini membuka cerita lama ya. Ada pengakuan ya, bagus lah, walaupun itu nggak bisa diulang lagi. Yang terjadilah. Kabar terakhir juga Chelsea kabarnya sudah akan segera mengumumkan sponsornya yang baru, Infinite Athlete ya. Nilai kontraknya 40 juta pound per tahun. Kita tunggu saja, mudah-mudahan betul, mudah-mudahan positif ya, mudah-mudahan tidak ada masalah, disetujui oleh Premier League di sini. Di minggu depan, di minggu ini Chelsea akan berhadapan dengan Nottingham Forest di hari Sabtu ya. Kita akan ketemu lagi nanti. Jika ada update yang penting, tentunya gue akan mencoba bisa untuk hadir untuk memberikan informasi yang terbaru dan terkini buat teman-teman semua. Mungkin segitu dulu untuk minggu ini, untuk edisi ini. Gue BG, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang senantiasa hadir, selalu subscribe, like, komen, supportnya luar biasa. Terima kasih banyak. Gue mohon maaf juga kalau telat, kalau ada salah-salah kata atau salah informasi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Gue BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.